membahas tentang hukum Hooke, kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar 1, ketika pegas ditarik ke kanan oleh gaya F, pegas mengalami gaya pemulih Fp yang arahnya ke kiri. Pada gambar 2, ketika pegas ditekan ke kiri oleh gaya F, maka pegas mengalami gaya pemulih Fp yang arahnya ke kanan. Kemudian pada gambar nomor 3, ketika pegas tidak dikenai gaya apapun, pegas tetap dalam posisi seimbang, tidak mengalami pertambahan panjang dan tidak mengalami mampatan maupun gaya pemulih. Dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa arah gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan dan besarnya sebanding dengan simpangan benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Inilah yang kemudian dikenal dengan hukum Hooke. Secara matematis, hukum Hooke dinyatakan dengan Fp sama dengan min K dikali delta X, di mana Fp adalah gaya pemulih, delta X adalah simpangan pegas atau pertambahan panjang, dan K adalah tetapan pegas. Tetapan pegas menyatakan ukuran kekakuan suatu pegas. Semakin kaku suatu pegas, maka nilai tetapannya semakin besar, dan semakin lunak, maka tetapan pegasnya semakin kecil. Setiap benda yang dikenai gaya dan berubah ukuran akan memiliki energi potensial. Begitupun dengan pegas. Energi potensial pegas adalah kemampuan pegas untuk kembali ke posisi semula. Dari grafik hukum Hooke, kita bisa menentukan besarnya energi potensial pegas, yaitu sebesar luas daerah yang diarsir di bawah grafik yang berupa segitiga siku-siku. Karena luas daerah yang diarsir tadi adalah berupa segitiga, maka usaha sama dengan energi potensial sama dengan luas segitiga yang diarsir, sama dengan setengah F dikali delta X. Karena rumus F adalah K dikali delta X, maka persamaannya menjadi setengah K dikali delta X kuadrat. Inilah yang kemudian dikenal dengan rumus energi potensial pegas, yaitu EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Sebuah pegas yang diberi gaya akan mengalami pertambahan panjang sesuai dengan besar gaya yang diberikan padanya. Bagaimana jika pegas yang diberi gaya berupa susunan pegas yang terdiri dari lebih dari satu pegas? Kita lihat yang pertama yaitu susunan seri. Pada susunan seri, gaya tarik yang dialami tiap pegas adalah sama. F1 sama dengan F2 sama dengan Fp. Kemudian pertambahan panjang pegas merupakan jumlah pertambahan panjang kedua pegas. Delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Tetapan pegas pada susunan seri adalah 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Kemudian pada susunan paralel, gaya tarik akan sama dengan jumlah gaya tarik pada kedua pegas. Fp sama dengan F1 plus F2. Dan pertambahan panjang kedua pegas adalah sama. Delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Tetapan pegas pada susunan paralel dituliskan dengan Kp sama dengan K1 ditambah K2. Demikianlah pembahasan tentang hukum Hooke. Terima kasih dan selamat belajar.